Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi penting dan terbaru terkait dengan surat keputusan BAN PT tentang pemberian status atau peringkat akreditasi bagi yang sudah submit dan dinyatakan diterima. Nah, surat keputusan tersebut dapat teman-teman peroleh di website BAN PT. Kemudian pilih peraturan. Selanjutnya pilih peraturan BAN PT, kita klik, kemudian muncul di sini daftar peraturan-peraturan BAN PT, kemudian di bagian pencarian kita ketikkan 2024. Nah, ini sudah muncul tahun 2024 semuanya, ya SK-SK 2024. Kemudian kita klik selanjutnya di sini. Nah, di sini adalah SK terakhir, yaitu nomor 14 tahunnya 2024. Ini peraturannya ada di sini. Ini deskripsinya. Nah, selanjutnya kita langsung buka saja untuk SK ini, teman-teman sekalian. Kita klik. Nah, ini adalah SK-nya. Judul lengkapnya adalah Perban PT nomor 14 tahun 2024 tentang pemberian status terakreditasi atau peringkat akreditasi yang bersifat sementara bagi perguruan tinggi atau program studi yang permohonan akreditasinya telah dinyatakan diterima. Jadi ada kata kunci ini ya, telah dinyatakan diterima oleh BAN PT atau oleh LAM. Nah, seperti itu. Nah, kita cek satu persatu isi dari Perban PT ini. Kita langsung ke pasal 1. Pada pasal 1 ayat 1 berbunyi bahwa perguruan tinggi yang mengajukan permohonan akreditasi perguruan tinggi atau APT dan atau akreditasi program studi atau APS kepada BAN PT dengan menggunakan instrumen akreditasi yang belum sesuai dengan Permendikbudristek 5323 dengan peringkat akreditasi baik sekali, baik B atau C yang masih berlaku, ya jangan lupa ini masih berlaku. Kemudian permohonan akreditasi tersebut telah dinyatakan diterima oleh BAN PT, maka akan diberikan peringkat akreditasi sama dengan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf B ini. Tapi bersifat sementara, ya, dan berlaku hingga terbitnya keputusan akreditasi. Nah, kapan akan diterbitkan? Yaitu ketika peringkat akreditasinya sudah berakhir dan ternyata keputusan akreditasi belum diterbitkan. Nah, untuk pasal 2-nya, perguruan tinggi yang mengajukan permohonan APS kepada LAM, ya, dengan ketentuan menggunakan instrumen akreditasi yang belum sesuai dengan Permendikbudristek 5323, artinya instrumen lama ya, dengan peringkat akreditasi unggul, baik sekali, baik A, B, atau C yang masih berlaku, kemudian permohonan akreditasi tersebut telah dinyatakan diterima oleh LAM, maka akan diberikan peringkat akreditasi sama dengan peringkat akreditasi sebagaimana huruf B ini, yang bersifat sementara. Kapan berlaku? Berlakunya hingga terbitnya keputusan akreditasi. Nah, kapan diberikan peringkatnya? Yaitu ketika peringkat akreditasi tersebut sudah berakhir tetapi keputusan akreditasi belum diterbitkan. Kemudian ayat 3-nya, perguruan tinggi yang mengajukan permohonan APT dan atau APS kepada BAN PT atau LAM sesuai kewenangan masing-masing dengan menggunakan instrumen akreditasi yang belum sesuai dengan Permendikbudristek 5323 dalam status tidak terakreditasi. Nah ini ya, atau juga status TMSP. Kemudian permohonan akreditasinya sudah dinyatakan diterima oleh BAN PT atau LAM, ya, sesuai kewenangan masing-masing, maka akan diberikan peringkat akreditasi baik, ya, yang bersifat sementara dan berlaku hingga terbitnya keputusan akreditasi. Jadi, walaupun tidak terakreditasi pada saat submit atau TMSP,
Tapi kalau sudah dinyatakan diterima oleh Ban PT, maka nanti akan diberikan peringkat akreditasi baik. Sifatnya juga sementara, masa berlakunya sampai nanti terbitnya keputusan akreditasi. Nah, ayat 4-nya, perguruan tinggi yang mengajukan permohonan APT atau APS kepada Ban PT atau LAM sesuai kewenangan masing-masing dengan menggunakan instrumen akreditasi ulang program studi untuk perolehan status terakreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor. Nah, ini instrumen baru ya teman-teman. Kemudian permohonan akreditasi tersebut telah dinyatakan diterima oleh Ban PT atau LAM sesuai kewenangan masing-masing, maka akan diberikan status terakreditasi. Nah, ini status baru. Sifatnya juga sementara, berlakunya sampai terbitnya nanti keputusan akreditasi. Oke ya. Kemudian yang kelima, perguruan tinggi yang mengajukan permohonan APS kepada Ban PT atau LAM sesuai kewenangan masing-masing dengan menggunakan instrumen akreditasi baru, yaitu akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor. Ya, ini tadi yang ini khusus yang perolehan status terakreditasi saja. Kalau yang ayat 5 ini yang perolehan status terakreditasi unggul. Nah, kemudian yang B dengan status terakreditasi sementara atau status terakreditasi yang masih berlaku. Kemudian yang ketiga, permohonan akreditasinya sudah dinyatakan diterima oleh Ban PT atau LAM sesuai kewenangan masing-masing, maka akan diberikan status terakreditasi sementara atau status akreditasi yang sama dengan tingkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf B ini, dan bersifat sementara, berlakunya hingga terbitnya keputusan akreditasi. Apabila status terakreditasi sementara atau status terakreditasi tersebut berakhir dan keputusan akreditasi belum diterbitkan. Nah, kemudian ayat 6-nya, perguruan tinggi yang mengajukan permohonan APS kepada Ban PT atau LAM sesuai kewenangan masing-masing dengan menggunakan instrumen baru, yaitu instrumen akreditasi untuk perolehan status terakreditasi unggul dengan mekanisme asesmen oleh asesor, kemudian dengan peringkat akreditasi unggul, baik sekali, baik A, B, atau C yang masih berlaku, atau dengan status terakreditasi unggul yang masih berlaku. Kemudian permohonan akreditasi telah dinyatakan diterima oleh Ban PT atau LAM, maka akan diberikan peringkat akreditasi yang sama dengan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf B ini, yang bersifat sementara dan berlaku hingga terbitnya keputusan akreditasi apabila peringkat akreditasi tersebut berakhir dan keputusan akreditasi belum diterbitkan. Kemudian ayat 7-nya, pemberian status terakreditasi sementara, status terakreditasi, dan peringkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1-6 dilakukan oleh Ban PT atau LAM sesuai kewenangan masing-masing. Kemudian ayat 8, pengajuan permohonan APT dan atau APS bagi perguruan tinggi dan atau program studi dengan status terakreditasi sementara yang masih berlaku sebagaimana dimaksud ayat 4 harus dilakukan paling lambat 9 bulan sebelum masa akreditasi berakhir. Nah, pernyataan terakhir ini sama persis dengan yang tertulis juga di Permendikbudristek 5323. Nah, kemudian pasal 2-nya Perban PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 11 September, ya 3 hari yang lalu. Kemudian semua ketentuan yang bertentangan dengan Perban PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ditandatangani oleh Ketua Majelis Akreditasi Profesor Dr. Renat Imam Bukhari ST. Nah, demikian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton.
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.